Setelah meresmikan Rafael Struijk, Dewa United masih belum puas menggait sejumlah bintang. Terbaru, manajemen Banten Warriors berminat mendatangkan Sandy Walsh. Gelandang timnas Indonesia ini disebut-sebut tertarik bergabung dan berkarir ke Indonesia. Selain Walsh, Dewa United juga berpotensi mendatangkan calon bintang timnas Indonesia, yakni Yairo Ridewolf. Negosiasi keduanya kini sedang berlangsung untuk persiapan menuju Asia. Cetak Gol coba merangkum kemajuan Dewa United pakai bintang timnas Indonesia demi ke Asia sebagai berikut. Penyerangan makin ngeri, resmikan Rafael Struijk. Agresivitas transfer Dewa United masih belum berhenti hingga saat ini. Terbaru, klub asal Banten ini telah meresmikan salah satu bintang timnas Indonesia yakni Rafael Struijk. Striker muda berusia 22 tahun ini didatangkan dari Brisbane Roar dengan status bebas transfer. Kedatangannya langsung disambut baik oleh para penggemar maupun masyarakat Indonesia. Mereka berharap Struijk bisa mengembangkan bakat bersama skuad Banten Warriors. Sebelumnya, performa pemain berambut ikal ini memang tengah menurun karena jarangnya menit bermain. Pada musim lalu saja, Struijk hanya memainkan 10 pertandingan di Brisbane Roar. Itu pun mayoritas hanya menjadi pemain cadangan dan bermain kurang dari 30 menit. Alhasil, Struijk pun kini kalah saing dan bukan menjadi pilihan utama Patrick Kluivert. Bahkan namanya nggak masuk ke dalam daftar skuad timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg. Struijk mengungkapkan dirinya memilih bergabung ke Dewa United karena sosok Jan Olde Rekering. Padahal sebelumnya Struijk diincar klub besar seperti Persija Jakarta dan Bali United. Ya, saya berbicara dengan Coach Jan Olde saat saya berada di Belanda. Kami berdiskusi beberapa jam, percakapan itu membuat keputusan saya memilih Dewa, kata Struijk. Kedatangan Struijk membuat penyerangan Dewa semakin mengerikan. Jan Olde Rekering selaku pelatih akan memiliki lebih banyak variasi serangan bersama striker 22 tahun ini. Struijk sendiri dikenal sebagai striker yang mampu menarik perhatian lini pertahanan lawan. Belum lagi, ex-Ado Den Haag ini juga bisa ditempatkan di berbagai posisi seperti sayap kiri. Nggak heran kalau Rekering nantinya bisa mengkombinasikan Struijk bersama Stefano Lillipali dan Egy Maulana. Selain itu, dirinya juga bisa menjadi duet maut bersama Alex Martins. Striker asal Brazil ini berhasil tampil gacor musim lalu dengan torehan 26 gol. Kehadiran Struijk nantinya bisa membuat Alex lebih bebas masuk ke kotak penalti lawan untuk mencetak lebih banyak gol. Di lain sisi, lini serang Dewa United juga masih memiliki sosok Septian Bagaskara. Striker 27 tahun ini berhasil memukau banyak pihak dengan torehan 8 gol meski bermain sebagai pemain cadangan. Belum puas, ingin datangkan Sandy Walsh. Selain mendatangkan Rafael Struijk, Dewa United juga masih mencoba mengejar bintang timnas Indonesia lainnya. Kali ini, Sandy Walsh menjadi bidikan utama manajemen Banten Warriors. Menurut kabar dari sejumlah media, Dewa United siap membayar transfer 13 miliar rupiah. Dana fantastis ini dipersiapkan untuk menebus Walsh yang masih terikat kontrak di Yokohama Marinos. Belum lagi, Dewa juga menjanjikan peran kunci dalam taktik Jan Olde Rekering. Hal ini berbanding terbalik dengan nasib Walsh di Liga Jepang yang kurang mendapat kepercayaan karena faktor cedera. Buktinya, bek 30 tahun ini baru memainkan 9 pertandingan pada musim lalu. Ditambah lagi, Yokohama Marinos saat ini berpeluang terdegradasi dari kompetisi J1 League. Alhasil, tawaran bergabung ke Dewa United dinilai menjadi pilihan yang tepat. Bahkan, Sandy Walsh diklaim sudah mencapai kesepakatan verbal dengan manajemen Banten Warriors. Sang Presiden Ardian Satyanegara sudah memberikan kode mengenai kedatangan Sandy. Kita tunggu saja kalau itu soal pemain diaspora, masih dalam proses semuanya. Di lain sisi, kedatangan Sandy Walsh akan menambah kekuatan Dewa United musim ini. Dirinya akan langsung menjadi bek kanan utama tim menggeser Adi Setiawan. Walsh dipercaya mampu memberikan peran penting baik dalam serangan maupun pertahanan Dewa United.
Pasalnya, bek 30 tahun ini rajin naik turun hingga memiliki umpan silang yang mematikan. Dapatkan sneakers keren dari Lido dengan desain yang gak ketinggalan zaman. Hanya 100 ribuan saja, cek link di bawah ini. Membujuk Yairo Redwold bermain di Indonesia. Dewa United nampaknya masih belum puas menggait sejumlah bintang diaspora. Terbaru, pasukan hitam emas dikabarkan ingin merekrut calon keturunan timnas Indonesia yakni Yairo Redwold. Ex-penggawa Crystal Palace ini memang tengah berstatus sebagai agen bebas. Pasalnya, Yairo memutuskan untuk tak memperpanjang masa baktinya bersama Royal Antwerp. Padahal Redwold tampil impresif dengan catatan 15 laga di Liga Belgia musim lalu. Bahkan, penggawa berambut gimbal ini jadi pemain dengan menit bermain tertinggi, menyamai Dennis Praet. Rumor kedatangan Yairo sendiri sempat dibocorkan Ardian Satyanegara selaku presiden Dewa United. Meski tak langsung menyebut nama, Ardian berjanji mendatangkan lebih banyak pemain diaspora. Kalau soal pemain diaspora tambahan, tentu saja semuanya masih dalam proses, tutur Ardian. Jika berhasil rampung, transfer Yairo bakal menjadi berkah tersendiri untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, proses naturalisasi pemain berambut gimbal ini masih berkelit-kelit. Masalah ini juga berulang kali disorot Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Pak Erick menyebut Yairo masih terkendala dokumen, layaknya proses naturalisasi Martin Paes. Jika prosesnya terus dilanjutkan, maka berpotensi mendapat penolakan keras dari FIFA. Alhasil, masalah ini terpaksa bikin Yairo menunda sumpah setianya sebagai WNI. Namun, hal tersebut bisa segera teratasi seandainya Yairo benar-benar bergabung ke Dewa United. Pasalnya, manajemen Banten Warriors bisa membantu menguatkan dokumen karena Yairo merumput di tanah air. Menyongsong persiapan menuju Asia. Sederet transfer ambisius Dewa United sengaja digembleng untuk memuluskan target musim depan. Pasukan hitam emas bertekad mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia. Ambisi kami tentu bakal lebih tinggi. Kami pastinya juga akan lebih kuat, sebab klub ini punya ambisi yang lebih besar. Saya pikir kami harus bisa membangun sejarah sendiri, tutur Jan Olde. Semangat membara sang juru taktik langsung menular kepada Nick Kuipers. Mari kita lewati musim ini bersama dengan kuat dan kita akan membuat sejarah baru, kata ex-Persib ini. Alexis Mesidoro juga nggak mau ketinggalan untuk menyemarakan mimpi Banten Warriors berjaya di Asia. Ini penting bukan hanya untuk pemain, tapi juga untuk Dewa United, ujar Mesidoro. Rasa percaya diri tinggi penggawa Dewa United bukannya tanpa alasan. Komposisi skuad Banten Warriors terlihat sangat menjanjikan dengan kualitas merata di segala lini. Di sektor kiper ada sosok Sonny Stevens yang tampil brilian musim lalu. Pemain 33 tahun ini akan dikawal duet bek tengah jangkung, yakni Nick Kuipers dan Casio Shed. Sementara sektor bek sayap bakal diisi Edo Febriansyah serta Alta Balah yang punya etos kerja tinggi. Keduanya bisa membantu trio Mesidoro, Jaja serta Ricky Kambuaya di lini tengah. Taisei Marukawa juga bisa sesekali dipasang sebagai gelandang serang berkat kreativitasnya. Sementara di lini depan, Jan Olde bisa memakai Stefano Lillipali, Privat Barga, dan Egy Maulana Fikri. Sebagai alternatif, trio Marukawa, Alex Martins, dan Rafael Struijk juga tak kalah mengerikan. Dua piece kaos distro kini turun harga, kamu bisa dapatkannya dengan harga 85 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kemajuan Dewa United mengandalkan bintang keturunan Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Akankah Banten Warriors mampu membawa nama Indonesia berkibar tinggi di kancah Asia?